salah satu yang waktu itu kita bicarakan adalah mengenai pelatih. Iya. Terus anak muda-muda yang bagus-bagus yang Iya. ada di Spanyol tolong di-screening. Barangkali bisa kita seleksi untuk jadi squad kita. Iya. Saya balik ke sana, saya dapat Luis Milla sebagai pelatih. Ya, kebetulan orangnya juga kayak orang Indonesia ya, halus. Iya, Bu. Senyum juga, Bu, ya. Sangat menyenangkan, pokoknya santun sekali, nggak arogan gitu. And you know what? Kenapa memalukan? Saya dengan duta besar Malaysia, dengan duta besar Filipina, ASEAN ambassadors lah. Ketika Barcelona ngegolin saya, semua orang yang di depan itu kan itu pakai kaca. Iya. Kandangannya Madrid ya, Bu, ya. Di kandang Madrid, Barcelona ngegolin saya gini. Ingat nggak, Bu, siapa yang golin, Bu? Semuanya pada nengok gitu. Ingat nggak, Bu, pemainnya, Bu, yang golin siapa? Hah? Ingat nggak, Bu, namanya mungkin apa sudah lupa, Bu? Oh, pada saat itu? Iya. Messi lah. Messi lah. Messi lah. Apa nggak teriak langsung? Gitu. Sangat menarik bila berbincang dengan sosok yang berbakti dan berjibaku untuk Indonesia. Salah satu dari depan saya, yang terhormat Ibu Yuli Mumpuni. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo juga, terima kasih, kabar baik. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya di Akurasi TV, Bu. Jadi Ibu Yuli ini, mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu, beliau pernah menjadi di Kemenpora, pernah juga menjadi Dubes Indonesia di Spanyol. Mungkin sebelum kita berbicara olahraga dan Spanyol, Bu, kami pengen tahu bagaimana sih Bu, Ibu menjadi seorang birokrat, Bu, yang cukup sukses dan terkenal, salah satunya, Bu, ya. Mungkin bagaimana perjalanannya, Bu, dari masih muda seperti apa, Bu, gitu, Bu? Kalau terkenal saya mah nggak tahu ya, tapi kalau sukses saya bisa bilang bahwa I can claim ya, I may claim. Sukses dalam hari ini terukur dalam arti kalau kita mencapai puncak, kalau jenderal bintang 4, Iya, Bu. Kalau diplomat sampai ambasador, kalau PNS sampai sekjen. Iya, Bu. Alhamdulillah saya dua-duanya dapat. Jadi kalau dibilang sukses, bersyukur kepada Allah itu sukses. Memang betul bahwa menjadi birokrat itu buat saya waktu itu accident ya. Karena baru lulus dari Jogja, masuk semua orang pada pergi ke Jakarta ya, kita ikut ke Jakarta rame-rame ya. Semua dengan teman-teman satu angkatan. Terus daftar, zaman dahulu daftarnya seperti itu. Jadi semuanya kita masukin. Orang Jogja biasa hidup kos-kosan sederhana, bisa naik bis kota aja udah seneng. Jadi PNS dengan gaji kecil pun buat kita oke-oke aja. Mungkin kompetitor kami bukan dari UI yang tidak mau lagi gaji yang kecil, katanya miskinnya lama. Tapi kompetitor kami adalah teman-teman dari daerah. Alhamdulillah waktu itu bisa masuk. Dan mengapa saya pilih waktu itu ke Kementerian Luar Negeri? Karena kuliah saya hubungan internasional. Dari beberapa instansi yang menerima saya ketika itu, terpikirkan mengapa tidak saya ambil yang di Kementerian Luar Negeri. Kebetulan ayah saya seorang atlet, sejak kami kecil beliau biasa keliling dunia. Dan setiap kali beliau pergi, beliau juga latihan-latihan di luar negeri, segala macam, selalu kirim postcard. Nah, sejak kecil postcard itu luar biasa. Kan dulu belum ada seperti sekarang WhatsApp ya. Nah, postcard itu memberi inspirasi kepada saya bagaimana saya bisa pergi ke negara-negara yang ayah saya selalu kirim postcard gitu. Dan sampai sekarang my hobby is collecting postcard dan saya masih rajin kirim postcard ke cucu-cucu. Jadi menjadi birokrat selain karena kebetulan memang kuliah saya di hubungan internasional, alhamdulillah keterima di Kementerian Luar Negeri, mengikuti sekolah dinas luar negeri, karir jenjang dari attaché sampai ambasador. Jadi ambasador yang pertama saya terima ketika tahun 2008 sebagai duta besar di Aljazair. And you know, timnas Aljazair ada Karim Benzema, Zidane juga dari Aljazair, dan banyak sekali. Dan timnas Aljazair termasuk timnas yang paling bagus di Afrika selain dari Mesir dan Nigeria. Jadi saya cukup dekat dengan mereka, dan waktu itu juga bahkan buat saya ya kebahagiaan tersendiri, karena buat orang Aljazair sepak bola itu luar biasa, bahkan seluruh kota itu pawai. Jadi saya betul-betul terlibat. Pulang dari sana, saya kok dilamar untuk menjadi Sesmenpora di Kemenpora. Ya, namanya instruksi, saya kan cuma prajurit, diinstruksi untuk ke Kemenpora, jadilah saya sekretaris di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Waktu itu menterinya Mas Andi Malarangeng. Kebetulan kami sudah sama-sama di kampus sejak lama, dan beliau adalah tokoh yang sangat brilian ya ketika itu di kampus kami ya.
dilamar seorang seperti Mas Andi, siapa yang mau nolak meskipun tantangannya luar biasa, karena ketika itu Mas Andi dalam posisi yang sangat tidak mudah dan kami semuanya dalam proses, ada 3 tugas waktu itu yang diberikan oleh Pak SBY kepada saya. Pertama, proses di KPK harus dipenuhi, karena pada saat itu kita sedang proses, ujung-ujungnya proses KPK. Saya menggantikan Pak Wafid yang sudah confirm masuk, which is tidak mudah. Kemudian yang kedua, Pak SBY minta juga supaya sebagai birokrat di Kemenpora yang sudah down mentalnya karena Sesmenporanya masuk, itu harus dibangkitkan. Jadi saya juga harus ada agenda internal di Kemenpora. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk hosting SEA Games, hosting Islamic Solidarity Games, kemudian presentasi untuk hosting event yang lain. Dan itu tidak mudah karena situasi di kementerian sedang gonjang-ganjing. Tapi alhamdulillah, barangkali juga karena perjalanan saya yang sudah cukup panjang sejak masih junior sampai senior, setelah di Kemenlu juga menjadi eselon 1, staf ahli Polhukam, kemudian saya juga menjadi Dirjen Amerop, meskipun tidak lama karena menggantikan Ibu Retno ketika itu. Setelah itu baru dipindah ke Kemenpora. Terima kasih pertanyaannya, karena dengan demikian teman-teman tahu ya bahwa sebagai birokrat itu boleh begini-begini. Jadi nasional sifatnya. Pas tuh ditawar atau dilamar lah Bu, mungkin dinyatakan cinta lah sama Kemenpora Bu untuk masuk ke Menpora. Bagaimana Bu harus melepas mungkin yang tadi Ibu ingin keliling dunia, akhirnya di Indonesia dulu, di Kemenpora dulu, mungkin apa nih Bu alasannya Bu? Apakah karena mungkin orang tua yang suka olahraga, atau mungkin karena apa nih Bu akhirnya menerima Kemenpora Bu? Mungkin apa jadi, yang Ibu targetkan di Kemenpora saat itu Bu? Itu seperti I don't know how to describe ya, karena waktu itu saya sedang dapat tugas dari Pak SBY untuk mendampingi Pak Habibie ke Saudi Arabia meminta pengampunan kepada warga negara kita yang akan dihukum mati. Nah, Raja tidak bisa memberi pengampunan, hanya karena yang memberi pengampunan harus pihak keluarga. Tetapi kita melobi pihak kerajaan kiranya ditangguhkan jadwal eksekusinya, semacam itulah. Nah, saya pergi ke Saudi. Saya sedang tawaf, ditelepon sama Cak Imin. Pak Cak Imin ada di Riyadh, saya di Mekah, tawaf dengan Pak Habibie dan Bu Yayu, adiknya Pak Habibie. Mbak, ditelepon Mas Andi. Andi sopo katanya. Kami kan bahasa Jawa ya dengan Cak Imin. Andi sopo, Cak? Andi Malarangeng sapa maneh? Loh, menteri telepon aku. Lah aku ya menteri telepon awakmu katanya. Oh yo oke. Saya telepon Mas Andi. Saya sedang demam, Mbak Yuli, manggil saya kan, Mbak, saya sedang demam, but I need you. Please. Sedang tawaf kan? I need you, dia bilang. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi karena dia sedang demam, jadi saya bilang, "Baik, Mas, nanti segera setelah pulang saya menghadap." Saya bilang gitu. Enggak usah menghadap, pokoknya kita main, dia bilang. Baik. Saya lapor Pak Habibie dong. Pak Habibie mohon izin, ini kok Mas Andi telepon. Padahal kan kita sudah dengar kondisi beliau sedang panas dingin di Jakarta itu. Kata Pak Habibie waktu itu, you have to help Andi, whatever. You have to help Andi. But I'm a diplomat, I don't know anything about the ministry, apa yang problemnya KPK kayak apa. Kita semuanya prihatin karena beliau adalah alumni kita, senior apa. Pokoknya my dear heart lah. Kata Pak Habibie, you have to help him. Ya udah. Saya bilang sama Cak Imin, kok dia bilang gini sih? Ya udah lu pulang, langsung tolong dia. Jadi saya pulang, kebetulan emang masih demam Mas Andi. Ketemu sama Mas Andi sederhana cuma bilang gini, Mbak Yuli, pasti ada banyak pertanyaan, kenapa akhirnya Mbak Yuli? Pertama, Mbak Yuli sudah paling senior. Pangkat sebagai kepangkatan PNS, itu sudah 4E, itu sudah mentok. Mungkin kalau di polisi sudah bintang 4 ya Bu ya? Siap. Nah, sementara deputi yang lain di Kemenpora itu belum ada yang 4E, masih 4D. Yang paling tinggi deputi itu Pak Profesor Joko Peke, 4D. Nah, Mas Andi tidak ingin menyakiti koleganya di Kemenpora. Jadi, kalau diambil salah satu dari ini, salah yang lain bisa repot. Mas Andi itu orangnya very santun. You know him ya. Sampai kita tahu bahwa ada seperti ya gitulah. Nggak mau menyakiti teman-teman yang lain, jadi diambil dari luar. Yang diambil dari luar yang memenuhi kriteria pangkatnya paling tinggi secara objektif, sudah dirjen, sudah eselon 1, jadi bukan eselon 2 naikin eselon 1, bukan, tapi saya sudah eselon 1 di kementerian lain gitu. Jadi teman-teman yang lain insya Allah waktu itu bisa menerima, apalagi
mereka tahu riwayatnya bahwa most of the staffers di sana itu dulu muridnya ayah saya. Karena ayah saya dulu dekan di sekolah tinggi olahraga. Jadi ada banyak sekali, termasuk Pak Wafid yang saya gantikan itu, dulu juniornya Bapak di, dulu masih IKIP ya, Universitas Negeri Jakarta itu untuk jurusan prodi olahraga. Ini cerita mahal banget nih Bu ya. Ya Kira cerita. saya terharu lumayan juga ini kenapa kok Allah mempertemukan saya dengan saudara-saudara yang merupakan rata-rata adalah studennya ayah saya. Dan mungkin Bu di Spanyol dan Kemenpora dan akhirnya beberapa tahun kemudian Spanyol akhirnya Bu, Ibu akhirnya terbang kembali ke Spanyol menjadi birokrat lagi dan akhirnya nantinya akan banyak cerita yang akan kita tanya di Spanyol terkait dengan olahraga dan sepak bola. Itu lucu lagi ceritanya. Bagaimana akhirnya Bu? Bisa akhirnya dari ngurusin olahraga, oke, Ibu akhirnya ke birokrat lagi. Mungkin bagaimana Bu? Enggak, ini yang mengenai Spanyol lucu lagi. Oke, bagaimana nih Bu? One day saya ditelepon Pak stafnya Pak Marty. Bu, nanti sebentar lagi Pak Marty mau telepon. Oh iya, ada sesuatu yang bisa saya bantu. Gitu. Karena waktu itu kita baru aja menikmati kesuksesan kegiatan Islamic Solidarity Games. Yang di Palembang itu Bu ya? Ya, jadi mungkin Pak Marty just to congratulate me, udah kos-kosan di sini, dia sendiri deg-degan, aku bisa apa enggak. Apa sih istilahnya tuh kalau di Kemlu itu produk ekspor. Nah, produk ekspornya ini bisa bener nggak kerja di kementerian lain gitu kan. Beliau selalu memantau gitu. Benar Pak Marty telepon. And you know what Pak Marty calling? Dia bilang gini, Ibu, kalau antara Barcelona dan Madrid, Ibu pilih mana? Halo, padahal Pak Marty sama saya itu selalu berbeda. Saya selalu pilih MU, Pak Marty pilih MU, saya pilihnya Liverpool kan gitu. Jadi berantem terus. Itu setiap kali ada pertandingan MU Liverpool, kami selalu nggak pernah teguran. Apalagi kalau dia yang kalah, mendingan nggak usah ketemu deh. Itu bisa mukanya Pak Marty kecut gitu. Nah, kok yang ditanya Barcelona dan Real Madrid. Iya. Setiap kali kita kebetulan Kemenpora ada tamu, waktu itu Arsenal datang, saya undang Pak Marty. Selalu gitu. Jadi memang kami dua-duanya hobi bola. Kemudian Pak Agum Gumelar, Bu Agum Gumelar. Saya sama Bu Agum beda, tapi sama Pak Agum sama. Jadi kita duduknya bisa-bisa. Pak Marty dengan Bu Agum, saya dengan Pak Agum. Selalu gitu. Nah, Barcelona atau Real Madrid? Pak, kalau boleh sih saya selalu pilih Barcelona. Kenapa gitu? Ya karena ada Messi. Saya bilang, it's that simple. Oh, unfortunately, yes. Bapak Presiden setuju Ibu ke Madrid. Mohon izin Bapak, saya bilang gitu. Iya Ibu sudah ditetapkan ini sidang kabinet hari ini Duta Besar di Madrid. Sidang gitu Bu ya? Endorsement. Sidang di Madrid. Halo Ibu. Iya Bapak. Are you ready? Oh iya Bapak, terima kasih. Siap-siap ya, bulan depan ketemu Komisi 1. Ternyata nggak sampai bulan depan. Langsung 3 minggu sudah ketemu Komisi 1. Di Komisi 1, pertanyaan pertama ada satu dari teman dari Golkar. Bu, riwayat hidup Ibu ini Sesmenpora. Katanya. Kok Sesmenpora mau jadi dubes? Ibu ngerti nggak dubes itu? Dubes itu ngertinya harusnya ngerti ekspor, impor. Ini belum tahu background-nya Ibu. Itulah. Nah, teman-teman yang lain yang udah di Komisi 1 lebih dulu yang pernah fit and proper saya ketika saya dubes aja, saya pada ketawa. Bu, nggak usah dijawab. Begitu dikasih tahu sama Mbak siapa yang Komisi 1 dari Golkar, Mbak Mutia Hafid. Bukan Mbak Mutia, dari Golkar, wajahnya terkenang selalu dan sering ketemu kok sama saya. Yang artis tuh loh, yang rambutnya pendek. Nah, itu bilang, nggak usah dijawab Bu. Terus anak itu didatengin, itu dubes dulu dia aja Sair gitu. Langsung dia deket-deketin aku. Maaf Bu, saya baru kenal. Ya udah nggak apa-apa. Udah lulus aja, lulus. Jadi begitulah kira-kira. Pada saat itu saya berterima kasih sekali kepada Bapak SBY yang memberi kesempatan untuk ditempatkan di pos yang sangat penting buat kita. Karena untuk Kemenpora apalagi saya di Sesmenpora kok dapatnya di negara yang waktu itu sedang memang menjadi bintang ya Spanyol. Ya dan akhirnya seperti yang tadi itu Bu ya, mungkin yang tadinya Ibu keliling dunia, akhirnya ke olahraga, akhirnya sekarang finalnya di keliling dunia plus bisa ngurusin olahraga juga Bu di Spanyol Bu. Mungkin saya pengen tahu mungkin bagaimana Bu di Spanyol dulu Bu, mungkin bagaimana Ibu mengenal Spanyol dan dunia olahraganya Bu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita nih Bu. Jadi gini, seorang duta besar itu setiap kali begitu datang yang dilakukan adalah tentunya melakukan
kunjungan kehormatan kepada Menlu, kemudian menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Raja. Oke. Nah, ketika kepada Menlu, Menlunya juga surprise karena Menlunya itu sudah kenal Indonesia lama dan saya sering juga ke Spanyol sebelumnya. Jadi, Yuli, CV kamu kenapa jadi ke Kemenpora? Katanya. Kita kan kenal sudah lama gitu. Iya. Saya justru dari Kemenpora dikirim ke sini karena we have good cooperation and the future cooperation on sport. Oke. Saya bilang gitu. Oh, deal, dia bilang. Oke, I will ask all colleagues untuk buka pintu supaya kegiatan olahraga Indonesia Spanyol lebih ditingkatkan. Karena selama ini kita lebih banyak di kegiatan yang lain. Jadi hubungan kita dengan Spanyol banyak sekali di interfaith dialogue. Pada saat kita tahun 2002 kena terorisme itu, kemudian Spanyol juga kena terorisme, ledakan stasiun kereta api itu, muncul ide dari Indonesia dan dari Spanyol untuk meningkatkan dialog antar agama. Nah, itu membuat hubungan Kemlu kita dan Kemlu Spanyol semakin dekat karena ada banyak event di mana kita menjadi host and co-host semacam itu. Lah kok ngelihat CV saya kok dari Kemenpora, tapi saya bilang saya datang untuk meningkatkan hubungan yang sudah ada kita perkuat, yang belum sempat kita buka, mari kita buka khususnya di bidang olahraga karena Indonesia sangat ambisius untuk menjadi pemain olahraga yang kuat lah di kawasan kita. Gitu. Ngomongin juga tadi juga ujung-ujungnya ke sport diplomasi Bu ya, mungkin akhirnya setelah Ibu di sana banyak nih Bu akhirnya timnas Indonesia beberapa kali ke Spanyol, mungkin bagaimana Bu bisa ceritakan Bu mungkin bagaimana saat itu hubungan olahraga Indonesia dengan Spanyol, Bu. Akhirnya sampai sekarang juga masih berlanjut nih, Bu. Ya, bagaimana, Bu? Begini, betul seperti yang disampaikan oleh Menlu Spanyol tadi, ketika saya menghubungi Kementerian Olahraganya Spanyol, kebetulan beliau atlet basket, tinggi sekali. Langsung dia bilang, Yuli, welcome, katanya. Semua di sini terbuka untuk kamu. Kamu mau apa? Mau apa? Mau apa? Saya bilang, saya minimum 3. Jadi saya kan harus sistematis kerjasama. 3. Pertama untuk pelatihan elit karena hambalang kita kan tidak mungkin. Saya melihat hambalang kita dalam waktu dekat tidak akan bisa berfungsi. Padahal itu harapan kita akan punya sekolah yang bagus. Jadi saya mau itu, yang atlet elit bisa latihan di sini, ya. Kemudian exchange of pelatih dan pemain. Ada beberapa cabang yang bisa kita pilih, saya bilang gitu. Tapi memang cabang-cabang yang andalan Indonesia, baik di Olimpiade maupun di SEA Games. Nah, Menteri Olahraganya langsung oke. Terus setelah itu ganti Menpora kebetulan, Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo datang, kita bikin MOU, tanda tangan MOU dengan Menteri Olahraga Spanyol. Itu menjadi MOU pertama antara Indonesia dengan Spanyol untuk kerjasama ke depan di bidang olahraga. 3 itu, ya. Jadi untuk pelatihan yang elit, kemudian untuk pengembangan pusat pelatihan, kemudian yang terakhir exchange pelatih. Dan akhirnya semua juga berjalan ya Bu ya. Alhamdulillah bisa berjalan. Melatih timnas Indonesia, terus juga akhirnya timnas Indonesia TC di sana ya Bu ya. Mungkin bagaimana Bu saat Ibu akhirnya melihat pesawat timnas Indonesia datang nih, rombongan pertama datang, Evan Dimas dan kawan-kawan datang, terus selanjutnya yang Alfred Riedel, mungkin bagaimana Bu melihat akhirnya yang Ibu upayakan berhasil nih? Gitu. Waktu itu ketua PSSI-nya kan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak sekarang. Edi Rahmayadi. Pak Edi ngajak saya makan siang ke rumahnya. Gitu saya sistemnya. makan siang lah ke rumahnya. Bodoh bos, bla 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 bla. Siap saya bilang, siap komandan. Terus salah satu yang waktu itu kita bicarakan adalah mengenai pelatih. Terus anak muda-muda yang bagus-bagus yang ada di Spanyol tolong di screening. Barangkali bisa kita seleksi untuk jadi squad kita. Kemudian yang terakhir saya mengusulkan bagaimana kalau kita buat sistematika sepak bola masuk kurikulum. Jadi nggak cuma antar kampung pertandingannya, tapi masuk kurikulum, mau SD, mau SMP, mau SMA, tapi sistematis masuk kurikulum supaya kakinya anak-anak dari kecil udah terbentuk. Karena sekolah sepak bola adanya selalu elit, betul Bu. Mahal. Kenapa tidak dimasukkan ke kurikulum sehingga kita melatih guru-guru olahraga dari tingkat SD, SMP, SMA fokus. Kalau kita mau mengembangkan sepak bola di provinsi ini, yang bagus kan beberapa provinsi misalnya yang memang kakinya panjang-panjang kayak Papua gitu. Ya kita fokuskan ke sana. Pak Edi Rahmayadi siap pokoknya Bu Dubes bikin. Saya balik ke sana, saya dapat Louis Milla sebagai pelatih.
Ya, kebetulan orangnya juga kayak orang Indonesia ya, halus, Iya, Bu. Wah, senyum apa, juga, Bu, ya. sangat menyenangkan, pokoknya santun sekali, nggak arogan gitu. Terus udah gitu juga ketemu dengan banyak klub di sana. Nah, saya sangat tertolong karena kebetulan sebelum berangkat itu saya menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Real Madrid Foundation untuk membuat tempat latihan di 7 titik di Indonesia. Itu MOU-nya ditandatangan Taufik dari Indonesia dan dari Real Madrid Maria. Nah, saya jadi sempat kenalan dengan Maria di Indonesia. Jadi ketika saya sampai di Madrid, saya tinggal telepon Maria, I'm now here. Ada fotonya di sini. Maria kaget. Kalau gitu saya datang. Jadi dia datang ke KBRI, kita explore apa yang bisa kita kerjakan. Termasuk 7 titik itu progresnya sampai di mana. Ada Jogja, ada Padang, ada Manado, ada Makassar, ada Bali, 2 lagi Medan, sama mana ya, Palembang deh kalau saya nggak salah. Yang siap untuk jadi sekolah Real Madrid, sekolah sosial tapi ya, bukan Real Madrid yang luxurious, tapi sosial football. Nah, itu kami bekerja sama dengan foundation-nya. Tetapi ini menjadi bagian dari termasuk promosinya Real Madrid untuk social responsibility-nya dia. Nah, karena berdasarkan pengalaman saya kerjasama dengan Maria, ini Maria kenalin saya akhirnya dengan klub. CEO-nya itu kebetulan anaknya dia teman baik saya. Jadi CEO-nya Real Madrid itu duta besar, diplomat. Jadi anaknya dia kebetulan teman baik saya. Jadi setiap kali saya di WhatsApp sama Pak Ketua PSSI itu, nah saya langsung menghubungi. Makanya beberapa tim bisa langsung diterima, ketemu, tur di Bernabeu yang ruang ganti baju kan tertutup. Iya. Anak-anak bisa masuk, bisa lihat. Berkat Ibu Yulin teman-teman ternyata nih. Karena teman-teman di sana baik-baik semua dan karena mereka di sini juga waktu itu kita sambut dengan baik. Nah, selain Real Madrid yang tempat Evan Dimas latihan di Barcelona itu juga mereka sangat welcome. Kebetulan CEO-nya itu dari China, kan dibeli oleh China waktu itu. Nah, malah saya WhatsApp-an langsung, saya bilang saya titip one of our best player, Evan Dimas. Most welcome katanya. Jadi alhamdulillah semuanya lancar. Tapi ya kenapa Edi itu yang ngejar-ngejar saya, luar biasa. Bu, jadi ini sangat luar biasa, Bu. Akhirnya kita tahu nih, Bu, mengapa akhirnya Spanyol dan Indonesia memiliki hubungan dari sisi olahraganya, Bu. Kalau ngomongin Spanyol, Ibu pernah nonton di bola langsung nggak, Bu, di Spanyol, Bu? Mungkin bisa ceritakan, Bu, gimana sih, Bu, budayanya Spanyol, Bu, saat menggelar pertandingan sepak bola gitu, Bu? Bagaimana bisa menjadi negara maju gitu, Bu? Ini kejadian yang memalukan menurut saya. Waduh, jadi suatu ketika begini. Karena di Bernabeu itu ada Royal Box kan. Oke. Ambasador diundang ke Royal Box. Saya waktu itu undangan Real Madrid masuk di Royal Box. Real Madrid lawan Barcelona. Siapa sih yang nggak pengen? El Clasico. Tiketnya aja 1.000 euro. Ya, nggak mungkin kita nggak nonton. Dan itu kuda-kuda yang mengawal. Jadi mobil busnya itu masih di depan, masih ada kuda-kuda lagi. Luar biasa ininya. Penyambutan untuk para pemain bolanya itu. And you know what? Kenapa memalukan? Saya dengan duta besar Malaysia, dengan duta besar Filipina, ASEAN ambassadors lah. Ketika Barcelona ngegolin saya, semua orang yang di depan itu, kan itu pakai kaca. Iya. Kandangannya Madrid ya, Bu, ya? Di kandang Madrid, Barcelona ngegolin saya gini. Ingat nggak, Bu, siapa yang golin, Bu? Semuanya pada nengok gitu. Ingat nggak, Bu, pemainnya, Bu, yang golin siapa? Hah? Ingat nggak, Bu, namanya mungkin apa sudah lupa, Bu? Oh, pada saat itu? Iya. Messi lah. Messi lah. Apa nggak teriak langsung? Gitu. Dubes Malaysia langsung, Yuli, ini di tempatnya Real Madrid. Iya. Itu pengalaman pertama saya ketika saya pertama kali lihat langsung. Ya, setelah itu sering lihat. Hampir setiap kali Real Madrid main saya lihat, dan you know what, Ronaldo itu tinggi sekali. Jadi menjulang dia di lapangan itu memang mencolok, Bu, tinggi menjulang. Terus saya bilang sama Botreggio, manajernya Real Madrid yang dekat sama kita, saya belum pernah ketemu Ronaldo. Kalau ada kesempatan boleh dong. And you know what, ketemu.
Karena apa? Kami, Duta Besar negara-negara OKI, negara kerjasama Islam, membantu Duta Besar Palestina. Ada anak kecil Palestina yang pakai kaos Ronaldo, menghadapi gempa bumi, bapak ibunya meninggal, diangkat anak oleh Ronaldo. Oke, dibawa dong ke Madrid. Terus dubes Spanyolnya, Yuli, because of you, kamu mau nggak datang nemenin saya? Jadi saya bilang, mari. Jadi ketemu sama Ronaldo di situ. Mungkin kalau tadi kan sekarang sering di perdebatan Bu ya, pemain terbaik dunia itu Ronaldo atau Messi. Kalau menurut Ibu saat lagi menonton langsung Bu, siapa Bu yang lebih hebat Bu dalam sosok? Mungkin cara dia bermain bola atau mungkin komunikasinya gitu Bu? Physically Ronaldo itu badannya atlet banget. Oke. Tinggi, bagus, memang tulang atlet. Kalau Messi kan kecil mungil, hanya memang dia lincah, kakinya bagus. Jadi ya seperti itulah. Iya Bu. Ini kan kalau tadi ngomongin La Liga juga Bu ya, Liga Spanyolnya Bu. Mungkin bagaimana Bu? Mungkin Ibu di sana mungkin beberapa tahun Bu. Akhirnya apa sih Bu? Akhirnya bisa menjadi liga terbaik di dunia salah satunya Bu. Mungkin apa nih Bu yang bisa kita ambil hikmahnya dari Spanyol? Begini ya, menurut saya itu semata-mata adalah komersil. Oke. Nothing to do with politics ya. Komersil. Liga Spanyol itu sangat komersil. La Liga sangat komersil. Nah, dengan pertimbangan komersil itu, makanya dia memperluas jaringannya. Hingga termasuk ke Indonesia. Jadi ke Indonesia ini, kita tahu lah, FIFA aja sama Indonesia manis. Kayak sayang banget sama Indonesia Bu ya. Kenapa 250 juta semuanya adalah pencinta sepak bola. Iya, betul. Cina mau 1,4 miliar. Tapi yang nonton bolanya? Yang nonton bola nggak sampai 200 juta. Iya. Coba di Indonesia 200 juta. Kita setiap Piala Dunia Bu, semua warung kopi nontonnya Piala Dunia. Makanya jam tayang, jam pertandingan pasti digeser sedikit supaya kita nggak jam 4 pagi, supaya kita jam 2 malam. Iya, betul. Itu negosiasinya di FIFA mempertimbangkan penonton di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Thailand. Kok di Filipina, di Vietnam. Kita tuh diperhitungkan Bu ya? Ya Allah, iklan. Iya. Karena iklan, uang, komersil. Nggak mungkin nggak ada iklan pertandingan bola seluruh dunia kayak gitu. Iklannya nomor 1. Yang di pinggiran aja, kan itu udah otomatis. Kalau yang nonton di Indonesia, yang di pinggiran tulisannya bahasa Indonesia. Kalau kita nonton di Beijing, tulisannya bahasa Cina. Itu iklan semua. Dan iklan itu bisa memaksa FIFA untuk menggeser jam. Supaya para penonton di wilayah yang jamnya repot ini harus mereka pertimbangkan. Makanya FIFA sama Indonesia memang sayang banget Bu ya. Indonesia itu seperti di... Indonesia always... Mungkin beberapa kali sempat mengecewakan FIFA, tapi tetap dikasih sayang, Bu ya, dikasih solusi. Bayangkan, ya itu karena ada minimum 200 juta lah orang Indonesia itu mencintai. Yang punya card member Real Madrid aja, sudah sekitar 4 juta. Barcelona udah sekitar 5 juta. Itu yang punya loh. Yang kalau ke sana memang ngambil dengan 25 euro terus punya. Itu dari Indonesia, Bu? Anak-anak Indonesia. 4 juta, 5 juta orang Indonesia membeli membernya Barcelona dan Real Madrid ternyata. Oke. Bu, kalau misalnya kita balik lagi. Mohon maaf. Ya, Bu. Karena begitu banyak orang Indonesia yang jadi member, ya, websitenya itu, ada anak Indonesia yang kerja di situ. Jadi ada situs bahasa Indonesia. Itu karena ada anak-anak Indonesia yang kerja di situ. Sampai ke sosial media juga sekarang, sosial medianya ada bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia, karena anak-anak Indonesia yang sekolah di sana merangkap kerja di situ. Bu, kalau kita kembali lagi ke sport diplomasi Bu ya, mungkin apakah sudah berjalan Bu dari Indonesia Bu secara keseluruhan Bu? Mungkin tidak hanya Indonesia Spanyol, namun secara dunia Bu. Apakah sudah berjalan Bu dari Indonesia sekarang? Gini ya Mas ya, kalau bicara tentang sport diplomasi, agak panjang ya memang. Sebab begini, sport diplomasi itu bagian dari diplomasi publik yang melibatkan publik. Jadi tidak hanya actors-nya tidak hanya government track 1 tapi juga track 2, track 3. Jadi multi track diplomasi melibatkan government, melibatkan aktor dalam hal ini atlet, melibatkan bisnis ya. Nah, itu multi track diplomasi. Dahulu yang paling terkenal itu sport diplomasi memang ketika pemain pingpong dari Amerika ya lagi tanding pingpong di Jepang bisa mengalahkan pemain dari Cina, kemudian Deng Xiaoping Mao Zedong ingin tahu dong siapa, diundanglah dia ke Beijing. Itu sport diplomasi yang pertama. Karena
Mao Zedong berkenan menerima, dan setelah itu ada kunjungan Nixon dan ada hubungan diplomasi dibuka. Kemudian juga ketika Korea Utara menerima pemain basket dari Amerika, itu sport diplomasi. Nah, kalau untuk Indonesia, yang paling historik sport diplomasi adalah ketika timnas kita bisa masuk ke Piala Dunia tahun 50. Nah, itu pada saat itu kita kan baru merdeka. Pada proses untuk mempersatukan Indonesia, antara lain dipilih Bung Karno melalui sport, karena olahraga sepak bola olahraga rakyat. Dengan persatuan sport itu, pada saat itu rakyat Indonesia bersatu benar gitu untuk mendukung sepak bola kita. That's sport diplomasi. Jadi bisa digunakan. Itu pun terjadi di Spanyol. Ketika Spanyol mengalami masalah Catalunya antara daerah selatan dengan Madrid, mereka bersatu ketika mereka semangat untuk memenangkan World Cup 2010. Mereka bersatu itu, lupa masalah Catalunya. Pemain-pemainnya kan ada dari Barcelona. Backnya atau pasangannya satu Barcelona, satu Madrid, Bu. Iya, makanya itu luar biasa. Nah, that's sport diplomasi, bahwa sport bisa memperkuat semangat nasional dan keluar menjadi bendera mereka. Oh, Spanyol bolanya memang luar biasa. My first post was in Italy. Saya masuk ke Italia tahun 86. Pada saat Italia baru aja menang Piala Dunia. Jadi kebayang ya, sepak bola itu memang menjadi alat, Ibu ya. Udah kehidupan sehari-hari mereka. Saya naik taksi, supir taksinya ngomongin bola. Saya makan di kafe, minum kopi di kafe, semua ngomongin bola. Kalau kita nggak ngerti bola, orang aneh. Oh iya, betul. Orang aneh. Saya tinggal di apartemen, di depan saya Atletico udahan. Saya lihat Ruud Gullit ngafe di bawah rumah saya. It was in 86 loh ya. Kan masih ada Ruud Gullit waktu itu. Tinggi sekali. Saya dari atas apartemen saya aja bisa lihat Ruud Gullit ngafe, karena di depan saya udah Atletico. Jadi buat orang Italia, buat orang Spanyol, buat orang Prancis, saya pernah di Paris tahun 99, ketika Paris juga baru selesai dan Stade de France baru jadi. Zidane lagi ini ya. Saya 3 kali posting, pertama di Italia daerah bola, kemudian di Paris bola, di Spanyol bola, di Aljazair bolanya paling bagus. Nah, jadi alhamdulillah saya mengalami 4 posting yang semuanya bola itu jiwa mereka. Jadi kalau dibilang menjadi sport diplomasi, mari Indonesia yang paling maju buat kita adalah ketika kita memilih maju kita dalam arti berani nggak memilih olahraga mana yang akan kita unggulkan. Sepak bola udah pasti karena rakyat. Memanah karena selalu tampil di Olimpiade. Lari karena pernah tampil di Olimpiade. Jadi nggak mungkin. Saya pernah di Kemenpora, jadi tahu kami anggarannya sangat sedikit membiayai pembinaan 52 cabang olahraga. Nggak mungkin, apalagi saya pada situasi yang sulit ketika DPR menghukum kami. Anggaran kami kecil, turun hampir 3.000%. Gimana mau menghidupi? Jadi harus milih. Milih yang mana? Milih yang top di SEA Games untuk menjadi ke Olimpiade. Which is not easy. Nah, itu sport diplomasi kita. Oke. Bu, sekarang terakhir nih Bu ya, sebelum kita mungkin udah di penghujung, tapi pengen banyak banget nanya, tapi aku pengen bedah ini Bu ya, bukunya sedikit-sedikit Bu ya. Monggo, boleh Bu ya? Ini berarti buku-bukunya Ibu Bu ya, dari masa ke masa. Mungkin dari yang 2000, dari sini dulu. Ini 2014, ya, 2015, 2016. Ini pengen sedikit aja Bu, mungkin singkat. Masa-masa awal saya di Spanyol. Pengen singkat saja Bu. Wah, langsung ada foto-fotonya di Barcelona ya. Ini Barcelona, mungkin bisa ceritakan Bu, ringkas saja Bu. Mungkin jadi di Barcelona itu setiap 2 tahun sekali ada World Championship untuk sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Nah, pada saat itu yang berangkat dari Indonesia, sekolah sepak bola kita dari Purwakarta. Dan yang ini kami nonton rame-rame karena masuk final melawan Kuba. Nah, Kuba kan luar biasa, diasporanya banyak, diaspora kita sedikit. Jadi saya undang semua PPI,
semua bisa datang dan alhamdulillah kita menang, bendera merah putih ada di sana. Oke, itu berarti sejarahnya. Dan ini Bu, ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Evan Dimas lagi training. Ini lagi tesnya atau pas lagi ke Barcelona Bu yang lagi? Ini Evan Dimas, mana dia? Ini Bu, ini dia. Evan Dimas di kantor La Liga sepertinya. Iya, iya, iya. Ini waktu itu diwawancara karena waktu itu kita memperkenalkan Evan Dimas dalam pertandingan sebentar. Timnas U19 Bu? Ini 2016. 2016 ya. 2016 tahunan. Mereka waktu itu kami bukan menyaksikan pertandingan dalam liga, Iya. tapi persahabatan. Persahabatan. Dimas turun dan kebetulan kita duta besar datang, La Liga langsung nempel, ayo mau wawancara Evan Dimas, bisa masuk ke stadionnya itu. Dan terakhir sepertinya Bu, tadi seperti sedikit izin, bukunya sejarah banget ini. Ini zamannya ada coach Alfred Riedel teman-teman, almarhum di tahun 2014. 2014. Iya, Bu. Iya. Ini timnas Indonesia. Iya. Kita latihan di tempat latihannya Real Madrid deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah latihan 2014. Jadi waktu itu karena cukup dekat dengan teman-teman di Real Madrid, tempat latihannya tuh agak jauh di luar Madrid dan confidential. Jadi nggak boleh ada orang ke sana. Kadang orang bisa ngitung nanti kan siapa yang larinya gini, siapa nanti ada yang diam-diam ngerekam, nggak boleh. Jadi kita masuk pun nggak boleh diam-diam ngerekam segala. Nah, itu kita diizinkan. Kita mendapat izin aja sudah luar biasa itu. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa dan saya senang. Sampai bulan yang lalu, Coach Indra Safri aja masih sering WhatsApp saya. Bu, ini anak-anak ada di Turki. Bisa nggak ada di Turki cariin visa ke Madrid? Halo, saya bilang. Dari Turki cari visa ke Madrid kan nggak residence. Saya bilang. Ada ininya ya Bu, ada pengaruhnya. Iya. Andai kata pun saya nelpon duta besar Spanyol di Jakarta bisa sih, tapi duta besar Spanyol harus nelpon duta besar Spanyol di Turki supaya anak-anak bisa dapat. Coba pikirkan lagi. Terus Coach Indra bilang nggak jadi deh Bu. Agak panjang Bu ya. Ya jadi tapi sebenarnya bagus karena sudah sampai di Turki, mau tinggal loncat ke Spanyol. Baik Bu Yuli, sekarang kita udah nggak terasa Bu, akhirnya kita sudah di penghujung acara Bu. Mungkin terima kasih banyak Bu atas ceritanya, inputnya, mungkin juga motivasi juga Bu buat kita-kita yang masih muda-muda untuk terus Bu ya di dunia olahraga. Terus mungkin buat teman-teman yang masih ingin menjadi birokrat bisa belajar ceritanya dari Ibu Yuli Mumpuni. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Yuli. Semoga terus sehat Bu. Dan semoga nantinya kita bisa berkolaborasi Bu ya antara Footballicious dengan Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.